Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bunda, jumpa lagi di kesempatan kali ini di YouTube kesayangan kita, Ide Permainan Anak. Nah, di kesempatan kali ini Bunda dan Adik Afnan mau berkisah, yaitu tentang hewan di zaman Nabi, yaitu Nabi Daniel. Gimana keseruannya? Pokoknya simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dahulu kala di daerah Babilonia ada seorang raja yang begitu arif dan bijaksana. Beliau adalah sosok raja yang begitu baik, Dek. Raja itu bernama Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini di dalam istananya ia gemar sekali memelihara hewan, termasuk hewan singa. Nah, setelah menaklukkan salah satu daerah kekuasaannya, nah Raja Nebukadnezar itu bermimpi tentang sesuatu hal, dan dia berpikir, aduh, apa sebenarnya arti dari mimpinya itu. Akhirnya Raja Nebukadnezar itu mendatangkan ahli tafsir mimpi untuk menafsirkan mimpinya. Yang satu datang, kemudian Raja Nebukadnezar tidak begitu puas, akhirnya ganti lagi dan seterusnya. Akhirnya sampai yang terakhir itu Raja Nebukadnezar itu tidak puas terhadap penjelasan tafsir mimpinya itu. Akhirnya datanglah Nabi Daniel kemudian mencoba untuk menjelaskan tafsir mimpinya kepada Raja Nebukadnezar. Akhirnya raja merasa begitu puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Disampaikan begitu rigid, begitu jelas, dan begitu memuaskan. Sang raja pun memberikan balasan, yaitu dengan mengangkatnya sebagai penasihat raja. Gitu deh. Jadi diangkat sebagai penasihat raja. Nah, ketika diangkat menjadi penasihat raja, apa coba yang dilakukan para menterinya, Dek? Tahu nggak? Nggak tahu, Adik Afnan. Nah, ternyata para menterinya begitu iri kepada Nabi Daniel. Kemudian akhirnya para menterinya itu, Dek, dia langsung bersekongkol bersama-sama bagaimana caranya supaya Raja Nebukadnezar ini membenci Nabi Daniel. Akhirnya mereka memberikan berita-berita buruk tentang Nabi Daniel. Diberikan informasi yang buruk, kemudian difitnah. Kemudian akhirnya informasi-informasi yang buruk itu tentang Nabi Daniel akhirnya tersampaikanlah di telinga Raja Nebukadnezar. Iya, di telinga siapa? Di telinganya sang raja. Dan akhirnya mereka pun berkata kepada sang raja, berkata begini, boleh jadi nanti Nabi Daniel itu akan mengambil singgasana atau kerajaan, menggantikan raja, seperti itu, merebut kekuasaan raja. Dan tentu saja raja begitu marah. Dan raja memberikan perintah kepada utusannya, kepada prajuritnya untuk menyiapkan singa peliharaannya itu untuk di hutan, dan kemudian tidak diberi makan selama 2 hari. Dimasukkan singa itu di dalam sumur yang kosong. Setelah 2 hari itu kemudian Nabi Daniel itu diperintahkan oleh raja untuk masuk ke dalam sumur itu. Ketika masuk ke dalam sumur itu kan tentu saja singanya sudah lapar sekali karena 2 hari tidak makan. Ia lapar, dia keroncongan, lapar sekali si singa. Kemudian dimasukkan. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, apa coba yang terjadi? Singanya nggak jadi makan. Dia pada udah siap makan ya. Ternyata dia tidak jadi makan karena Allah melindungi orang soleh, yaitu Nabi Daniel, karena dia tidak berbuat buruk. Akhirnya mereka justru dua singa itu dia menjilat Nabi Daniel, diciuminya.
begitu karena Dijilat. iya kan kalau sayangnya hewan kan dijilatin orangnya kan. Kemudian akhirnya atas izin Allah Nabi Daniel pun selamat. Coba deh siapa yang menyelamatkan Nabi Daniel coba? Singa. Allah memerintahkan singa untuk tidak menggigit Nabi Daniel. Padahal singanya lapar. Dia tiba-tiba kenyang deh gitu. Adik-adik, menghasut itu merupakan perbuatan yang sangat buruk dan Allah sangat murka terhadap orang-orang yang suka menghasut orang lain atau mengatakan menyampaikan berita-berita yang fitnah atau tidak baik kepada orang lainnya. Nah, maka Allah akan melindungi orang-orang tersebut dari kejahatan orang-orang yang suka memfitnah. Jadi, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke? Semoga kisah kali ini bermanfaat dan menginspirasi adik-adik di rumah, juga ayah bunda di rumah untuk berkisah bersama si kecil di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.